Kita ini dengan teriakan takbir karena merdeka pun berkat teriakan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Langsung dibantah oleh Rasulullah. As-Sayyidu Allah, bukan saya, Allah Tuhan kita semua. Kenapa Rasulullah seperti marah seperti itu? Kenapa enggak duduk dulu, santai dulu? Enggak, karena Rasulullah sudah tahu ini kabilah ini tipe-tipe orang suka memperbudakkan diri kepada orang lain. Maka sebelum itu terjadi, Rasulullah langsung menegaskan, As-Sayyidu Allah, saya bukan Sayyid, saya bukan Tuhan kalian, Allah. Artinya kepada Allah kalian sembah, kepada Allah kalian tunduk. Jadi hati-hati, jaga, jangan sampai kita kadang-kadang niat baik, kadang-kadang kita sudah baik, tapi syaitan itu halus sekali. Seperti kata Ustaz Jul Arafat tadi, kita harus merdeka dari syaitan. Syaitan itu halus. Enggak apa-apa dia cium tanganmu, enggak apa-apa dia cium kakimu. Yang penting kamu jaga niat aja, jangan itu bahi cium maju, bahi maju, bahi gule-gule maju. Halus dia masuknya. Maka hati-hati, segala upaya niat dalam hati, kalau ada ingin memperbudakkan orang lain, langsung lawan. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, la uhibbu an atamayyaz, saya tidak suka tampil beda. Jadi orang itu, kalau Rasulullah itu kalau jalan bersama para sahabatnya itu tidak tahu mana pimpinannya, mana pimpinannya. Nah, seperti Arafah misalnya, ini mana pimpinannya? Pecinya semua sama ini, peci ada dicetak peci Arafah. Mana pimpinannya? Tidak tahu kita mana. Baru kita tahu ketika zikir ba'da subuh. Oh, ini pimpinannya. Nikmat sekali zikirnya. Tapi kalau nanti orang kopi dah nggak tahu kita. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada suka berbeda, kemudian biar orang punya respek berbeda. Tidak ada. Biasa saja. Tawadhu. Dan Rasulullah itu kalau duduk tidak pernah mau beda lebih tinggi daripada yang lain. Tidak mau Rasulullah. Duduk di majelis. Nah, seperti inilah duduknya ini. Sama juga sejadahnya, nggak ada ditinggikan antara pimpinan dengan jamaah misalnya, nggak ada. Baru Rasulullah itu agak lebih tinggi dari jamaah kalau beribadah itu ketika musim haji. Itu pun haji terakhir Rasulullah, haji wada. Rasulullah nggak jalan kaki hajinya, nggak melakukan ibadah haji tawaf semuanya itu nggak jalan kaki, tapi naik keledai, bukan onta pun, keledai dipilih. Kenapa naik keledai? Kenapa nggak jalan kaki? Biasanya Rasulullah nggak mau nampak lebih tinggi dari orang lain kalau berdiri atau kalau duduk. Karena kalau haji, dan apalagi Rasulullah haji wada, biar umat semua tahu bagaimana haji Rasulullah. Dia menyemanyang bajut, jadi urung ratusan ribu bisa lihat Rasulullah. Oh begini cara tawaf Rasulullah, begini cara sa'i Rasulullah, begini. Makanya baru itu kali itu saja Rasulullah naik. Kalau jalan lebih tinggi dari yang lain, kalau duduk lebih tinggi daripada yang lain, kalau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Selain itu tidak pernah. Kalau berjalan sama dengan orang lain, setingkat dengan orang lain, Rasulullah nggak suka beda. Kalau duduk setingkat dengan orang lain,
Maka nilai-nilai memperbudakkan orang lain, menjadikan orang lain budak, itu dilawan semua oleh Rasulullah, dibasmi semua oleh Rasulullah. Dan bukan hanya pada dirinya. Sebelum Islam datang, perbudakan itu kehidupan sehari-hari. Manusia diperjualbelikan di pasar, seperti diperjualbelikan kambing, lembu. Kalau mau beli budak dulu tinggal ke pasar. Ke pasar, lihat budaknya, periksa kepalanya, rambut ada kutu apa tidak. Kemudian negosiasi, ini budak ini saya beli, bawa pulang ke rumah. Seperti itu. Kemudian Rasulullah Allah menghadirkan syariat yang hampir hukuman-hukuman yang ada dalam Islam itu semuanya kafaratnya diawali dengan memerdekakan budak, dihilangkan perbudakan. Itu yang pertama, makna iyyaka na'budu. Makna yang kedua, iyyaka na'budu, kita tidak boleh memperbudakkan diri kepada orang lain. Ini juga ada aneh sebagian manusia. Udah dimerdekakan sama Allah, tapi dia suka jadi budak. Kalau datang pimpinan itu rukuk, sujud, jadi semua boleh. Oh, ini pimpinan ini yang kursi pak cok, kursi boleh, padahal kursi je kagleh, ya boleh tau. Pimpinan ini harus habis jabatan pimpinan, merumpak pasang ikut, jangankan ditegur, dilihat pun tidak. Tinggal tidur ke pimpinan. Dia kedua nak boleh kursi, dah hijau kursi. Nak hijau kursi kau ya. Kau pimpinan rok, awalnya kau beli kabeh. Manusia demi kepentingan dunia, biar dapat proyek lah, biar dapat kerjaan, biar dapat sujud, rukuk dia, pak tebai dia bapak nyawai pak menyewa tengah pelai bapak panjang dia al-mukarram, yang mulia, yang terhormat. Kalau ada kepentingan, jangan seperti itu umat Islam. Kita sudah dimerdekakan oleh Allah. Kita harus patuh kepada pimpinan. Itu perintah syariat. Tapi tetap jangan berlebihan. Jangan sampai memperbudakkan diri. Tak perlu. Umar bin Khattab itu suka marah sama orang. Kalau ada orang kalau jalan tunduk, kalau ada orang tunduk, gemat bahu tram gitu kan sakit tu tekan di bahu. Sakit dah. Mau nyok bertegak je, bengkok, tegak je. Tadi kasih rukuk sujud hanya kepada Allah, kepada manusia tidak boleh, haram. Hanya kepada Allah. Kepada manusia kita memang diperintahkan saling menghargai, saling memuliakan. Yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua. Bahkan Rasul mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqa kabirina. Bukan dari umat Nabi Muhammad yang tidak sayang kepada yang lebih kecil, tidak hormat kepada yang lebih tua. Memang disuruh hormati, tapi hormati tidak berarti harus rukuk, sujud. Dan sebenarnya penghormatan yang diinginkan dalam Islam itu bukan casing, tetapi hati. Jangan umah katrok roknya nyopayah aku pun tawadhu aku. Nyat actionnya main filmnya. Penghormatan itu ketika kita duduk di sini, ketika kita duduk ini dalam hati kita, ketika melihat orang sebelah kanan, melihat orang sebelah kiri, dalam hati kita sepertinya saya paling kotor, sepertinya saya paling banyak dosa, sepertinya saya paling rendah dalam beramal, paling sedikit dalam beramal. Ya Allah, angkat derajat saya ya Allah. Itu tawadhu. Kalau jumpa sesama yang alim, menganggap dirinya lebih rendah ilmunya daripada alim yang lain, itu tawadhu. Hati, tawadhu itu hati, bukan action buat-buat. Ketika sesama orang soleh, dan orang soleh nggak menganggap dirinya soleh, ya. Tapi kalau sesama orang soleh, jumpa orang soleh,
kurang belum baca soleh, tapi kah soleh lah baca, kurang baca mereka. Itu penyakit juga, sudah menganggap diri soleh. Itu tawaduk itu di hati. Bukan buat-buat, bukan action, bukan main filem. Kalau orang main filem tawaduk itu memang nampak dia. Kalian juga menyokauri model, menyotruk wali kota, kau yang pun bapak guru presiden. Cik ketruk bagi cik, ngau ujung mata kalau pukar bagi panjang ketruk. Berarti dia enggak ikhlas tawaduknya. Memilih. Seperti senyum. Senyum itu sunnah mutlaqah. Kalau betul-betul menjalankan sunnah senyum, semuanya senyum. Jangan hanya senyum kepada orang-orang yang kira-kira ditanduk kupi, getim baju kupi. Senyum pada semuanya. Yang tinggi senyum, yang lebih tinggi dari kita mungkin secara sosial, kita senyum. Yang di bawah kita secara sosial mungkin kita senyum. Karena pada hakikatnya hanya Allah yang tahu siapa yang lebih baik dari kita. Nah, jadi kita pun tidak boleh memperbudakkan diri kepada orang lain. Biasa saja. Jalankan perintah Allah, jalankan perintah Rasulullah, usaha semampu mungkin, tapi sujud rukuk hanya kepada Allah. Rezeki Allah yang atur, hendak payah rukuk dan sujud. Semua sudah Allah atur. Jaga, Allah sudah berikan kita kehormatan. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan. Allah yang mengatakan, sungguh telah kami muliakan. Masa kita telah sudah dimuliakan oleh Allah, kemudian kita merendah, menghinakan diri kepada sesama makhluk. Maka dikatakan yang boleh, yang disuruh itu rendah hati, bukan rendah diri. Nggak boleh marah Allah nanti. Diri kita ini ciptaan Allah, hati kita yang kita rendahkan. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah bangsa kita telah merdeka 79 tahun. Tapi mental manusianya harus terus diusahakan untuk dimerdekakan. Karena merdeka bangsa berbeda dengan merdeka mental. Bangsa memang sudah merdeka, tapi mental rakyat belum tentu. Maka itu Allah suruh baca kita dalam setiap salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untuk memerdekakan mental kita. Itu bukan hanya bacaan kosong, untuk memerdekakan mental kita, agar kita semua menjadi manusia yang merdeka. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
para dai-dai kota dari provinsi langsung dipimpin oleh Ustaz Ridwan, ada Ustaz Mujahir dari provinsi. Bersama-sama kita terus bersama jemaah Arafah terus berdakwah. Banyak guru-guru kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan ahad depan semua orang bawa satu untuk masjid. Ahad depan di Masjid Al-Fitrah betapa pas di lampu merah. Mari sama-sama kita saling salaman, berjabat tangan agar dosa yang telah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. صلاة
Terima kasih.